Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Barat. Saya merupakan salah satu CPNS pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada gelombang 3 angkatan 13. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan salah satu core value ASN berakhlak, yaitu loyal. Loyal dalam hal ini merupakan salah satu nilai ASN yang harus dimiliki oleh setiap ASN. Olehnya itu, muncul beberapa pertanyaan yang nantinya akan kita diskusikan secara bersama-sama. Mungkin langsung saja saya menuju ke pertanyaan pertama, yang dimana pertanyaan ini akan dijawab oleh Ibu Nurmulyanti Muiz. Nah, ya langsung saja ya. Apa makna dari kata loyal? Mungkin bisa dijawab dulu, Ibu. Baiklah, terima kasih Pak Risaldi atas pertanyaannya. Saya akan mencoba untuk menjawab apa sebenarnya makna dari kata loyal ini. Secara etimologi sendiri, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu loyal yang artinya mutu dari sikap setia. Sedangkan secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan yang timbul tanpa adanya paksaan tetapi timbul dari kesadaran sendiri. Dari kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan tindakan memberi atau menunjukkan dukungan atau kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Sedangkan menurut para ahli nih Bapak Ibu, loyalitas itu didefinisikan terdiri atas 7 definisinya, yaitu 1. Kepatuhan atau kesetiaan, 2. Tindakan menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang konstan kepada organisasi tempat kerjanya, 3. Kualitas kesetiaan atau kepatuhan seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang ditunjukkan melalui sikap dan tindakan orang tersebut. 4. Mutu dari kesetiaan seseorang terhadap pihak lain yang ditunjukkan dengan memberikan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau sesuatu. 5. Merupakan sesuatu yang berhubungan dengan emosional manusia, sehingga untuk mendapatkan kesetiaan seseorang, maka kita harus dapat mempengaruhi sisi emosional orang tersebut. 6. Suatu manifestasi dari kebutuhan fundamental manusia untuk memiliki, mendukung rasa aman, membangun ketertarikan, dan menciptakan keterikatan emosional. Dan yang terakhir, loyalitas merupakan kondisi internal dalam bentuk komitmen dari pekerja untuk mengikuti pihak yang mempekerjakannya. Jadi, Bapak Ibu, bagi seorang pegawai negeri sipil, kata loyal dapat dimaknai sebagai kesetiaan, paling tidak terhadap cita-cita organisasi, dan lebih-lebih kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Saya rasa itu, saya kembalikan Pak Risaldi. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban yang diberikan oleh Bu Antip. Jadi kita langsung saja menuju ke pertanyaan nomor 2, yang dimana pertanyaan ini akan kami tujukan untuk Ibu Uhuah. Ya, jadi mengapa ASN harus memiliki salah satu core value berakhlak, yaitu loyal? Apa urgensi sehingga ASN ini harus loyal harus memiliki nilai-nilai loyal tersebut? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Ibu Uhuah. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi seperti yang kita ketahui, loyal merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core value ASN yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan panduan perilaku, A. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah, kemudian menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, kemudian menjaga rahasia jabatan dan negara. Loyal dianggap penting dan dimasukkan menjadi salah satu core value ASN yang harus dimiliki dan diimplementasikan dengan baik oleh setiap ASN. Itu terdapat 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor internal yaitu
yaitu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia, merupakan upaya-upaya yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Cita-cita mulia tersebut tentunya akan dapat dengan mudah terwujud jika instansi-instansi pemerintah diisi oleh ASN yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, melaksanakan kebijakan publik, serta mampu menjadi perekat dan pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan fungsinya sebagai ASN sebagaimana tertuang pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Aparatur Sipil Negara. Sifat dan sikap loyal terhadap bangsa dan negara dapat diwujudkan dengan sifat dan sikap loyal kepada pemerintahan yang sah sejauh pemerintahan tersebut bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena ASN merupakan bagian atau komponen dari pemerintahan itu sendiri. Itu faktor internalnya. Kemudian faktor eksternal, modernisasi dan globalisasi merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi oleh segenap sektor, baik swasta maupun pemerintah. Modernisasi dan globalisasi ini salah satunya ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini ibarat dua sisi mata uang yang memiliki dampak positif bersamaan dengan dampak negatifnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang masif saat ini tentu menjadi tantangan sekaligus peluang bagi ASN untuk memenangi persaingan global. ASN harus mampu menggunakan cara-cara cerdas atau smart power dengan berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global tersebut, sehingga dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk membuka cakrawala berpikir dan memandang teknologi sebagai peluang untuk meningkatkan kompetensi, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap atau perilaku. Saya rasa demikian, Pak. Ya, baik, terima kasih banyak. Baik teman-teman sekalian, karena kita ketahui bahwa sifat dan sikap loyal ini penting dimiliki oleh seluruh ASN, maka kita ketahui ada banyak yang mengatur ketentuan nilai loyal tersebut. Nah, langsung saja saya mengarah ke Ibu Catherine. Menurut Ibu Catherine, apakah dapat menjelaskan terkait ketentuan-ketentuan tersebut? Ya, langsung saja. Ya, terima kasih kepada Pak Rizaldi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Panduan perilaku atau kode etik dalam melaksanakan loyal ini adalah yang pertama, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Dan yang kedua adalah menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi, dan negara. Serta yang ketiga adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Saya rasa seperti itu merupakan pedoman perilaku atau panduan kode etik kita dalam melaksanakan loyalty. Saya kembalikan, Pak. Mohon maaf Pak Rizaldi, suaranya tidak. Mic-nya Pak Rizaldi, mic. Ya. Oke, langsung saja teman-teman sekalian kita lanjut ke pertanyaan keempat, yang dimana pertanyaannya akan kita arahkan kepada Pak Akbar. Nah, terdapat banyak karakteristik atau ciri yang dapat digunakan oleh organisasi atau instansi dalam mengatur loyalitas pegawainya. Menurut Pak Akbar, ciri-ciri tersebut itu apa saja yang dimaksud dari ciri atau karakter tersebut? Mungkin bisa langsung saja dijawab. Baik, terima kasih Pak Rizaldi atas kesempatannya. Jadi ada beberapa ciri atau karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi untuk mengukur loyalitas pegawainya, yaitu yang pertama, taat pada aturan.
seorang pegawai yang loyal akan selalu taat pada peraturan. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan integritas. Seorang pegawai yang loyal dapat dilihat dari seberapa besar dia menunjukkan integritas saat mereka bekerja. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab pada organisasi. Ketika seorang pegawai memiliki sikap loyal, maka secara otomatis ia akan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap organisasinya. Kemudian yang keempat yaitu kemauan. Pegawai yang memiliki sikap loyal tidak akan segan untuk bekerja sama dengan anggota yang lain. Lalu yang kelima, rasa memiliki yang tinggi. Adanya rasa ikut memiliki pegawai terhadap organisasi akan membuat pegawai memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung jawab terhadap organisasi, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan sikap loyal demi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian yang keenam yaitu adalah hubungan antar pribadi. Jadi pegawai yang memiliki loyalitas tinggi akan mempunyai hubungan antar pribadi yang baik terhadap pegawai lain dan juga terhadap pimpinannya. Selanjutnya yang ketujuh, kesukaan terhadap pekerjaan. Sebagai manusia, seorang pegawai pasti akan mengalami masa-masa jenuh terhadap pekerjaan yang dilakukan setiap hari. Seorang yang memiliki sikap loyal tentu akan mampu menghadapi permasalahan ini dengan bijaksana. Lalu yang kedelapan, keberanian mengungkapkan ketidaksetujuan. Pegawai yang loyal akan berusaha untuk senantiasa men-sharing opini mereka, bahkan saat mereka tahu bahwa pemimpin dari mereka tidak mengapresiasi opini mereka. Ini demi untuk kemajuan organisasinya itu. Lalu yang terakhir, yang kesembilan, yaitu adalah menjadi teladan bagi pegawai yang lain. Salah satu ciri loyalitas tentu saja adalah pegawai yang bisa memberikan contoh yang baik kepada pegawai yang lain. Saya kira begitu Pak Rizaldi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Akbar. Mungkin sekian dari kelompok kami. Semoga apa yang kami tampilkan dalam podcast ini selalu bernilai manfaat bagi kami dan bagi teman-teman PNS di luar sana. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas pertemuan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.